Halo guys, Adrian di sini dan ini adalah Introvert Gaul TV. Biar kayak inilah David gadgetin openingnya. Halo guys, David di sini. Oke, kita langsung masuk aja. Di video ini gue pengen ngomongin soal sosial media. Kenapa ngomongin sosial media, Bang? Kenapa? Ya karena kemarin gue lupa. Bulan lalu kayaknya Netflix itu bikin dokumentari baru. Biasanya kalau Netflix ngeluarin dokumentari baru itu bikin dunia gempar dikit lah. Kayak waktu itu tahun lalu ngomongin tentang vegan dan orang-orang jadi banyak yang vegan. Dan di tahun ini dokumentasinya itu tentang sosial dilema. Intinya sisi lain dari sosial media, apa pengaruhnya algoritma terhadap kita gitu sebagai manusia. Dan ya sosial media intinya dirancang untuk bikin kita kecanduan dan lain-lain. Pokoknya kalau belum nonton, tonton aja. Itu lumayan bagus. Kalau nggak punya Netflix, pinjam account temen aja bisa. Atau mungkin juga ada di internet, gue nggak tahu. Pokoknya kita ngomongin sosial dilema. Kenapa sosial media dibilang berbahaya? Karena gini, bayangin, lu pakai sosial media dalam sehari itu berapa jam? Gue pernah bikin polling dan kalau gue sih jarang banget pakai sosial media kecuali buat bikin konten, balas komen sama balas DM. Kalau orang lain ada yang 4 jam. Ada yang 8 jam, ada yang 2 jam. 2 jam masih oke lah. Biasanya tuh katanya rata-rata dari statistik tuh anak muda kayak kita, generasi Z. Gue mungkin masih masuk Z, mungkin udah masuk milenial ujung, gak tahu. Pokoknya anak generasi Z bisa pakai sosial media 4 jam sehari. Dan ada yang 8 jam, ada yang 12 jam. Berarti kan hampir, ya dalam sehari kan ada 24 jam. Misal kita pakai tidur 8 jam, berarti kan sisa 16 jam. Dan kalau lu main sosial media 8 jam, berarti separuh waktu bangun lu itu dipakai buat konsumsi konten di sosial media. Dan tergantung jenis kontennya, ini bakal ngerubah persepsi lu terhadap dunia. Gue punya temen, dia secara finansial tuh udah oke. Ya dia konten kreator. Namanya nggak gue sebut deh. Ya kalau gue sebut aja deh Bang Ogut. Bang Ogut tuh secara finansial udah oke banget maksudnya. Dibandingkan teman-teman kreator gue, ya karena kan Bang Ugut guru kita gitu. Dan Bang Ugut itu sempat beberapa kali dia tuh bukan pengguna sosial media aktif ya, padahal dia tuh pakainya jarang-jarang tapi waktu itu pernah sekali lagi sering lihat-lihat sosial media dan kebetulan yang dilihat adalah orang-orang kaya yang secara finansialnya udah sukses, gitu, udah bisa beli mobil sport yang mewah-mewah dan pamer kekayaan di sosial media. Itu ngebikin Bang Ogut itu jadi down. Dia ngerasa kayak gue miskin banget gitu. Padahal enggak gitu. Dibandingin kita, Bang Ogut tuh udah lebih di atas lah. Udah lebih dari cukup kehidupannya. Tapi karena cuma ngeliatin sosial media gitu tentang persepsi, tentang orang-orang pamer kekayaan, persepsinya Bang Ogut berubah. Gitu. Seberbahaya itu. Padahal Bang Ogut tuh pakainya mungkin waktu itu sejam 2 jam, gue nggak tahu, nggak inget. Bayangin kalau lu tiap hari konsumsi kayak gitu selama 8 jam. Gimana nggak pandangan lu berubah terhadap dunia? Gimana lu nggak menganggap diri lu tuh miskin karena lu ngelihatnya orang-orang yang pakai Lamborghini, pakai Ferrari, pakai apalagi mobil sport, gue nggak apa. Pokoknya itu. Ya nggak. Kalau lu liatin orang kaya terus selama hidup lu, setengah hidup lu bangun, lu akan ngerasa diri lu miskin dan hidup tuh harus kayak mereka gitu. Kalau nggak kayak mereka, hidup lu nggak berguna. Padahal nggak sama sekali gitu. Lu tuh nggak harus punya Lamborghini, nggak harus punya Ferrari, nggak harus kaya secara finansial gitu untuk menjalanin hidup lu gitu. Ya kalau bisa bagus, tapi itu bukan keharusan. Dan kalau lu belum mencapai itu, lu bukan gagal gitu. Itu emang jalan orang beda-beda. Dan sosial media bikin itu tuh jadi kayak sebuah kenyataan. Karena si algoritma ini, jadi misalnya lu lihat foto satu orang lagi review Lamborghini misalnya, dan lu nonton itu sampai habis, si sosial medianya, algoritmanya akan berpikir, oh orang ini suka tentang review mobil mewah, jadi dikirim video berikutnya tentang review mobil mewah dari konten kreator lain. Nah kalau nonton lagi, akhirnya dikiriminnya videonya itu terus, dan ya akhirnya konsumsi konten lu isinya review mobil mewah terus. Dan lu jadi ngerasa powerless gitu karena
ya kan lu nggak bisa beli mobil mewah gitu. Padahal disogokinnya mobil mewah terus. Ya, lu bisa tahu sendiri akhirnya apa yang ada di pikiran lu mulai gelisah tentang masa depan, kayak kok gue gak punya duit, kenapa gue terlahir miskin, gimana cara cepat kaya, supaya gue bisa beli mobil kayak gitu, dan lain-lain. Tapi apakah sosial media ini jelek? Jawabannya enggak sama sekali. Sosial media ini menurut gue bagus, tergantung pemakainya. Kalau gue bikin sosial media kan buat bikin konten, gue menyebarkan informasi, dan ya informasi gue bisa berguna buat orang lain. Jadi orang yang konsumsi konten gue, ya paling nggak ada perubahan lah ke hidupnya, atau nggak paling nggak pandangannya berubah sedikit juga udah bagus banget gitu. Dan kalau kita konsumsi kontennya yang positif, yang merubah pandangan kita, yang bikin kita lebih berkembang setiap harinya, lu mau pakai 8 jam juga nggak masalah kan sebetulnya, ya nggak? Jadi separuh waktu bangun lu dipakai buat konsumsi konten yang ngebangun lu, ya diri lu berkembang gitu. Beda ceritanya kalau konsumsinya kontennya gosip terus, atau berita-berita negatif, perdramaan influencer, ya hidup lu penuh drama jadinya. Jadi kalau gue pribadi, gue tidak menyalahkan sosial media, gue tidak menyalahkan algoritmanya, gue nggak nyalahin usernya, gue nggak nyalahin pembuatnya. Gue lebih ngehimbau ke kita tuh harus bisa filter konten apa yang mau kita konsumsi. Karena meskipun di sosial D5 tuh gerakannya menuntut governor, pemerintah untuk bikin regulasi tentang sosial media, menurut gue itu susah banget gitu. Karena internet tuh berkembangnya cepat banget. Gue ngerasa kayaknya pemerintah gak sanggup ngikutin. Misalnya lagi dibikin peraturannya tentang apa, kan pasti dikaji gitu. Begitu diresmiin, keadaan internetnya udah berubah. Jadi menurut gue pemerintah sekarang belum bisa ngelindungin kita sendiri nih yang harus ngelindungin diri kita sendiri. Jadi gunakanlah sosial media lu dengan bijak. Ya kalau lu ngerasa 8 jam kelamaan buat yang lu pakai, ya kurangin lah. Jadi 6 jam atau jadi 7 jam. Nanti lama-lama juga mulai kebiasa. Mulailah keluar dari sosial media lu, lupakan HP lu, karena di luar ini dunia itu luas banget. Gak cuma sebatas sosial media. Oke, gitu aja. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Ini sekitar 7 menit lebih, hampir 8 menit. Lumayan panjang juga. Thank you, kita ketemu lagi di episode berikutnya.